Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khairunisa dengan NIM 2022 Program Studi Administrasi Publik Universitas Hangtua Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang terkait dengan mata kuliah kemitraan sektor publik. Jadi saya mengambil salah satu artikel yang berjudul Analisis Public-Private Partnership sebagai upaya pengembangan wisata Nepal Van Java yang ditulis oleh Yurika Santi, Hartuti Purnaweni, dan juga Budi Puspa Priyadi dalam Journal of Public Policy and Management Review Undip. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan latar belakang Nepal Van Java. Jadi, Nepal Van Java ini merupakan sebuah wisata alam yang terletak di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dengan pemandangan alam Gunung Sumbing dan susunan rumah penduduk yang bertingkat berbentuk teras ring dan warna-warni menyerupai pemukiman di kawasan Himalaya Nepal. Desa wisata Nepal Van Java ini menawarkan keindahan alam sebagai produk utama telah menggunakan skema Public-Private Partnership sebagai upaya pengembangannya melalui kerjasama antara pemerintah Desa Temanggung dengan Bank Rakyat Indonesia. Sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian suatu daerah karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Keterlibatan BRI dalam pengembangan wisata Nepal Van Java bertujuan untuk melakukan pengembangan sarana dan prasarana wisata serta sumber daya manusia di desa ini dan juga adanya branding BRI. Kemudian ada pula analisis kemitraan dalam kasus ini ada 3. Jadi yang pertama, pihak BRI itu berperan untuk memberikan bantuan modal yang diberikan secara berkala sesuai dengan pembangunan yang dilakukan. Seperti adanya kemudahan penyetaraan modal bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan pengembangan usaha melalui KUR BRI. Dan yang kedua, pengembangan pembangunan dan kemudahan modal bagi masyarakat serta keuntungan bagi BRI melalui penggunaan produk BRI oleh masyarakat sekitar Nepal Van Java. Dan yang ketiga, pengembangan wisata dan profit oriented yang menghasilkan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Ada pula bentuk mekanisme. Jadi proses pelaksanaan public-private partnership ini dilakukan berdasarkan pada 4 prinsip keberhasilan. Jadi yang pertama adanya transparansi dan juga komitmen. Kerjasama pengembangan wisata Nepal Van Java adalah mengawal penggunaan dana pengembangan serta mengawal pemeliharaan sarana dan prasarana wisata baru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tanpa membuang anggaran. Yang kedua, adanya negosiasi. Penggunaan produk pinjaman tersebut akan meningkatkan profit dari BRI setiap bulannya. Dilakukan juga negosiasi mengenai konsep dan gagasan pengembangan wisata oleh kepala dusun selaku wakil dari pihak pemerintah serta prosedur pencairan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan wisata Nepal Van Java. Yang ketiga, adanya pengawasan. Pihak desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan guna meminimalisir terjadinya tindak kecurangan khususnya terkait dengan keuntungan hasil wisata. Yang keempat, adanya kesetaraan peran. Pembagian keuntungan kedua belah pihak, jadi keuntungan pihak desa adalah tercukupi modal untuk melakukan pengembangan wisata Nepal Van Java baik dalam atraksi maupun amenitas wisata. Sementara itu, pihak bank itu mendapatkan keuntungan dari peningkatan produk bank berupa simpanan dan pinjaman serta QRIS BRI kepada masyarakat pelaku usaha. Nah, hasil dan juga dampak yang didapatkan adalah perkembangan wisata Nepal Van Java ini dapat dikatakan berhasil, baik secara fisik berupa peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta perkembangan sumber daya manusia pengelola wisata. Di balik itu semua tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan itu. Jadi ada 2. Yang pertama adanya kepercayaan.
Jadi adanya kepercayaan antara Desa Butuh dan juga BRI diwujudkan juga dengan melalui pelaksanaan pengembangan wisata Nepal Van Java yang dilakukan secara optimal. Dan yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi antara pihak dilakukan secara rutin dalam rangka update informasi pengembangan wisata. Nah, komunikasi secara rutin ini dilakukan menggunakan sosial media online, WhatsApp, atau menggunakan Zoom meeting. Jadi komunikasi ini tuh dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa dan juga BRI setiap adanya kunjungan BRI ke Desa Nepal Van Java dalam rangka pengecekan dan peninjauan pelaksanaan pembangunan wisata Nepal Van Java. Kemudian ada pula kritik dan juga saran. Nah, di sini saya memberikan dua. Jadi yang pertama diharapkan adanya keterlibatan stakeholder pemerintah lain. Jadi seperti adanya keterlibatan dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Nepal Van Java. Dan yang kedua, MOU dilakukan secara tertulis sebagai landasan program kerja sama dengan isi hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk meminimalisir adanya tindakan penyimpangan. Selanjutnya, ada juga pembelajaran untuk kedepannya. Jadi, saya memberikan 3. Jadi yang pertama tentunya adanya partisipasi masyarakat. Jadi keberhasilan Nepal Van Java ini sebagian besar didorong oleh partisipasi aktif masyarakat setempat. Jadi penduduk desa tersebut itu harus terlibat dalam pengelolaan wisata, mulai dari penyediaan akomodasi homestay hingga pemandu wisata. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Nah, jadi zaman sekarang itu kita harus memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran untuk meningkatkan daya tarik pengunjung melalui platform online. Dan yang ketiga, penguatan branding lokal yang unik dan otentik. Jadi kita harus menonjolkan apa sih yang unik dan menarik dalam desa ini supaya kita dapat menarik wisatawan atau investor yang datang gitu. Kita juga dapat menonjolkan apa saja keunikan budaya serta kekayaan lokal daerah tersebut. Kemudian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.